Pernah waktu itu saya itu perform dan kurang ya. Oke. Kurang nggak lucu lah misalnya. Nope itu langsung ngomong, kamu itu kalau stand up nggak kayak gitu. Ayo perbaiki lagi. Kalau nggak mau nggak usah di stand up lagi. Langsung to the point. To the point. Karena saking deket ya mas. Oh. Apa ya? Kadang itu urusan keluarga. Nope itu masih cerita sama saya. Saking deket deh gitu loh mas, udah kayak saudara tuh. Tapi saya menganggapnya dia itu sebagai guru saya yang ngajarin saya YouTube dia. Tapi saya sudah mati YouTube-nya saya karena vlog kan. Iya. Kalau dia kan vlog, terus konten supportingnya dari dia. Big Nope itu pernah ngomong gini mas, ngonteno sampai bener-bener wong notice kon. Gak usah collab sampai uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dul Latif Channel di program Dul Latif Podcast. Hari ini kedatangan bintang tamu. Waduh. Ini mau bilang bintang tamu dari Madura apa Surabaya ini? Nah, kita kedatangan Mas Haryoto. Wes, sehat mas. Gimana Mas Heri? Ya Mas Dul. Ini enaknya manggil siapa mas aku mas? Dul Latif, Mas Latif, Atif. terserah. Mas aja boleh. Dul ya. Kacung juga boleh. Jangan Dul kalau juga. kacung nanti orang Madura noleh semua mas. Oh iya. Gimana mas? Dul boleh. Kita pertama ketemu ya mas ya. Betul, kita pertama kali ketemu. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir. Saya yang terima kasih sudah diundang Wah, gitu. rasanya The Latif Podcast kurang lengkap kalau belum undang sampean, Mas. Kok bisa? Iya iyalah, Om Madura nonak Surabaya gak tahu undang. Studionya juga di Surabaya, ini harus diundang, Mas. Enggak, jujur mas, aku sebelum Fuad kesini itu aku udah ngelihat wis delok punya sampean ini, tapi di TikTok. Oh. Potongan-potongan yang boger ya. Saya suka sama boger emang. Kebetulan kemarin hadir ke sini. Iya, karena itu temanku mas. Kita dipertemukan sama Tretan Muslim. Ya kan orang Madura juga gitu. Boger itu, tak kira dia nggak kesini, ternyata di sini. Pernah ketemu berarti? Pernah. Orang kita hitungannya kita ngonten pernah terakhir di Star One itu sama dia. Oh. Rockstar dia emang mas. Mampir gak sengaja kemarin, katanya habis dari Pasuruan. Oh, itu gali tanah kayaknya di sana. Tapi salut sama dia. Iya, Balik dia yang seperti itu. Iya. Ternyata banyak kisah yang inspiratif bagi kita semua. Tapi saya telepon nggak diangkat ya sama Boger ya. Ger, saya nggak Ger. Sibuk dia emang mas. Iya, saya akui mas. Respect saya sama dia itu mas. Tanpa pandang bulu, respect Dia kalau ketemu siapapun ya, bukan saya toh mas ya. Dia tuh good attitude. Oke. Attitude-nya bagus. Mas, sampean tahu kenapa aku pakai kaos kayak gini? Kenapa? Karena sampean pakai kaos yang gini mas. Tahu nggak sih kalau kalian tahu nggak sih sampean mas? Apa? Saya pakai ini nih. Iya. Ini produk dari orang Madura bro. Oke. Produk apa itu? Boleh disebutin? Friday Killer. Oke. Tahu nggak? Nggak tahu sih. Kalau itu brand besar, tapi dia yang punya orang Madura, orang Pamekasan. Produk sekeren. Ya bolehlah mampir ke sini ya Friday Killer ya. Harus 5 piece lah boleh kita. Boleh banget. Biar Mas Dul Latif biar tambah keren. Iya. Biar gak pakai produk luar pulau. Iya. Ya kan? Harus punya pakai produk orang Madura sendiri. Mas ini boleh dimakan? Boleh. Ini dari mana nih Mas? Din Aju Mas. Din Aju. Kebetulan sampean nanya. Sampean pilih aja yang mau apa aja sampean. Ini produk dari mana? Din Aju Madura. Oh iya? Iya, restonya ada di selatan Tangkel setelah kalau mau jalan ke Suramadu arah Surabaya. Jadi Itu wajib mampir sampean. Enggak pernah mampir? kalau saya kan biasanya ini Mas, makan di hajatan-hajatan kalau di Madura. Jenang kayak gini kan pasti ada. Iya, Ada. Tudul. Itu yang sampean makan itu adalah tutul konah. Tutul khas konah. Madura. Saya makan ya. Iya. Gimana? Kok lebih enak ini? Daripada yang di hajatan-hajatan. Ada ini Mas, kualitasnya berbeda mungkin. Sambil Tapi makan boleh ya Mas? Boleh, aman di sini. Mau minum juga boleh di sini.
Kalau minum agak angkat, biar fotonya kelihatan. Oh. jadi teman-teman, di sini ada Mas Dolatifnya. Untung sampean ganteng, Mas. Sampean jelek tak suruh cuci muka. Selain duduk tutul konah khas Madura ini, Didin Aju juga punya cake-nya, Mas. Ada cake original. Ini versi yang kemasan lebih kecil. Nah, kalau ini kemasan yang lebih besar, Mas. Itu cake-nya enak banget. Nanti kalau sampean mau mampir Cak Reng Madura ngandok, terongakan pengen makan besar di sana, wajib bisa lah di bersama sana. keluarga. Oh, Iya. bisa. Restoran besar. Restoran besar di sana. Konsepnya mengangkat konsep Madura banget. Kalau sampean mampir ke Din Aju itu kayak kita itu ada di luar kota, Mas. Kayak bukan Madura banget. Karena gini, kuliner di Madura itu gak jauh-jauh dari bebek. Semua bebek ini, Bebek rujak A, ate, bebek rujak bebek B, ate. iya. Wah, di Din Aju ini, Mas. Itu menu spesialnya itu ada krengsengan ya. Krengsengan kambing. Krengsengan kambing, tapi itu gak ada bau kambingnya sama sekali. Nasi Kalau biryani. kata orang Jawa, nggak prengus. Gak perengus. Begitu. Nah, ini cemilannya untuk makanan. Habis ya. Untuk makanan penutup nanti. Ada cake originalnya dan juga ada cake rasa gula Jawa. Ini. Gula Jawa. Gula Jawa. Dan juga ada rasa pandannya juga. Dan masih banyak lagi, Mas, di sana menunya. Kita lanjut ngobrol aja ya. Nanti kita next kalau pulang ke Madura kita mampir ke sana. Cocok buat hari raya atau buka puasa. Betul. Ownernya juga kebetulan pernah hadir ke sini. Oh. Iya. Iya. Resep rahasianya itu dari ibunya. Oh. Begitu. Kita lanjut. Oke. Mas Heri Otong. Nah, Ya, Mas. kita lanjut pertanyaan yang basic aja dulu ya. Nama asli siapa sih, Mas? Hari Ramadan. Otong. Jadi- Ramadan. Hmm. Gak suka sampean sama Ramadan. Tapi saya itu justru dikasih sama kiai saya, Mas. Oke. Dikasih Gus saya. Jadi Oke. saya tuh pernah mondok di salah satu pesantren di Jombang karena saya tuh deket sama salah satu Gus. Jadi saya tuh dipanggil Tong Bajil dulu, terus sampai karena saya tuh kecil, bulat, pendek, jadi terus orang Madura saya itu kan. Jadi apa kalau ngomong tuh keras dulu di Iya. pesantren, Mas. Maksudnya keras bukan orangnya ya, apa Logatnya. apa suaranya aja yang lantang, bukan yang marah atau apa. Nah, itu jadi apa ya istilahnya, jadi kesukaan Gus. Oke. Tong sampai akhirnya tercetusnya nama itu, Mas. Oh. Kalau asal muasal ya dari kiai, Mas. Itu Mas. Sekarang udah jadi kiai. Ya dulu Gus. Sorry, siapa? Heri? Hari Otong. Enggak, Kalau nama dulu asli. Hari Ramadan. Hari Ramadan. Hari Ramadan. Pasti itu lahirnya Maulud ya. di Tuh nggak ada balik. tahun baru banget. Ya, saya lahir katanya pas hari ke-25 katanya, Mas. Oke. Puasa. 5 pokoknya seminggu sebelum hari raya itu saya lahir. Mungkin kalau hari raya lahir saya ada fitrahnya juga paling. Paling iya. Mm-mm. Zakat mungkin. Hari zakat. Lanjut, Ya, Mas ya. Ya, Mas. Nah, untuk asal sendiri, mungkin sampean followernya sampean mungkin ada yang tahu, Ya. mungkin juga ada yang nggak tahu. Ya. Aslinya itu asli Madura ini kan luas, ada Ya. Bangkalan, Ya. Sampang, Jadi Sumeneb, Makassar. bapak saya itu Bangkalan, nah ibu Oke. saya Manado ya. Oh enggak. Oke. Enggak, ibu saya itu ini Mas Sampang. Oh. Saya itu pure Madura. Kalau kata Fuad nyel saya itu, Mas. Nyel. Nyel. Jadi kalau Fuad itu Madura apa ya? Dia itu sebenarnya orang Labuan Bajo, Fuad itu. Jadi suku-suku apa yang di air itu. Nah, kalau saya Avatar. bukan Avatar apa? Kalau saya itu ini, Mas. Bapak Bangkalan, Tanah Merah, ibu saya itu Omben. Jadi saya itu pure asli Madura. Cuma saya lahir di sini, besar di sini, dan saya pesantren di Jawa. Jadi terkontaminasi Sama budaya Madura. budaya Jawa. Budaya Jawa. Ada sedikit, Mas. Emang kalau saya lihat sampean itu malah kayak orang Madura yang emang sudah lama banget di Surabaya. Logat Jawanya malah ada. Bukan logat Maduranya loh, logat No. Jawanya malah ada. Saya pernah nongkrong sama ini boleh di Boleh. di ini.
saya pernah nongkrong sama anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono. Oke. Nah, nggak usah disebut anaknya Iya. mana, ya kan. Itu ya saya ngomong bahasa nggih Mas. Nggih niko. Bahasa Jawa yang lancar Mas. Bahasa Jawa Jawa sampean halus bisa. ya karena kan anaknya Sultan, anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono gitu loh. Jadi harus ngomong bahasa yang halus. Artinya sampean bisa kan? Bisa, Bahasa Jawa halus. bisa. Orang saya dulu di Gang Gendis itu tahu saya gula sama telur. Iya. Keren loh. Loh, Asli Madura tapi kan. asli Madura Mas. Nyel. Nyel. Nggak ada kontaminasi ya atau Bapak Jawa ini nggak ada. Saya Madura semua. Tapi tinggalnya di mana Mas sampean? Saya daerah utara, daerah Bronx ya. Lama berarti tinggal di sini. Lama di Surabaya Utara, di daerah Ampel lah. Oh, Semak. Iya, Dekat. daerah Ampel. Alhamdulillah saya kumpulannya orang Arab. Iya, di sana. Mm-mm. Di sana orang Arab. Tapi orang Arab Madura di sana kebanyakan. Bisa bahasa Madura di sana Arab. Bisa Mas. Kebanyakan di sana itu Habibnya itu malah jobnya apa bukan job ya apa ya? Kalau diundang lah ya. Ya, diundang. diundang maulud Job apa itu kayak kesan. entertain lah ya. Entertain. Jadi kalau ada pengajian atau apa, itu kebanyakan di Madura. Pengajiannya gitu loh. Jadi jarang kalau yang di Surabaya sendiri. Ataupun paling ya acara hall besar lah yang mungkin di. Oke. Nah, viralnya Mas Heri Otong ini dulu kalau nggak salah gara-gara Q&A ya. Iya Mas. Nah, aku inget itu. Ya. Q&A ya kalau nggak salah. Itu jawab pertanyaan apa Mas? Masih inget nggak? Kok bisa meledak viewernya? Mau cerita dulu ya aku Mas. Boleh. Jadi Mas, dulu itu aku tuh pernah main film Larati. Tahu. Nah, main film terus habis itu apa ya setelah ini? Oke. Apa ya setelah ini? Orang itu menganggap saya masuk SCTV waktu itu, uang udah banyak, udah punya mobil, udah punya segalanya. Enggak Mas. Enggak ada itu. Nah, tujuannya saya bikin konten adalah eksistensi Mas. Dengan cara apa? Waktu itu Mas Fuad sudah konten duluan dengan apa ikoniknya dia yang Madura. Nah, saya tuh harus beda apa gitu loh Mas. Bingung Mas. Apa ya? Hari saya tuh entah lihat sampean tahu jenda itu yang jawabin Gen Agenda. Tahu, pernah nonton. Itu aku lihat dia awalnya. Kenapa aku gak balas ini aja? Coba aja. Nah, saya dikasih tahu oleh Stephen Wongso. Kalau ada yang tahu Stephen Wongso orang Cina pelit ya. Dia tuh ngomong sama aku, Mas Otong kalau mau bikin konten sehari itu harus upload 5. Iya. Nah itu jamnya apa? Terserah bebas. Yang penting di satu hari itu 5 konten. Istilahnya kalau orang apa Mas ya, ke sawah itu nabur benih, entah mana yang benih itu akan tumbuh. Nah saya coba treatment itu Mas. Q&A tapi saya upload 5 kali sehari dengan style saya. Terakhir yang awal yang naik itu yang saya bilang Bulak Banteng itu jalur Gaza waktu itu. Ya saya bilang kalau Bulak Banteng jalur Gaza berarti Surabaya Israel saya bilang. Waktu itu saya bilang gitu, rame Mas. Rame banget itu videonya. Awal-awal itu, rame. Oh, ternyata Kontroversi ya kan? Kontroversi Mas. Wah, rame ya akhirnya. Saya malah kalau rame itu malah takut Mas. Takutnya itu bisa nggak saya bisa kayak gitu lagi, rame lagi. Harapan saya itu seperti itu, bukan nggak mau konten ya. Bisa nggak saya serame itu lagi? Bukan takut sama komenannya. Bukan. Bisa nggak saya serame itu lagi? Akhirnya jenuh buntu akhirnya kayak sampean misalnya bikin skrip apa pasti pernah buntu kan? Buntu. Sama kayak gitu Mas. Jadi konten Q&A itu salah satunya ya eksistensi Mas, kepingin eksistensi. Saya bedah dari pertama tadi sampai jawab ya. Mas. Masuk main film katanya di SCTV ya. Di apa? Sinetron apa? Sinetron sama Series. video.com. Jadi apa itu sampean? Sorry ya, saya nggak tahu. Jadi saya tuh di sana jadi office boy di sana, tapi saya tuh memerankan karakter Madura di sana. Bayu Skak yang ngajak saya. Oh, Mas Bayu Skak. Jadi Mas Bayu ini ada Dolatif ya. Halo Mas Bayu. Di Madura ini viral Mas Bayu. Legend. Jadi Mas Bayu itu ngesting saya itu Mas. Coba kamu perkenalan
pakai bahasa Madura kata. Perkenalan mas, ya udah tuh urusan sama casting director katanya. Ya saya itu penting main dulu mas, nggak Oke. mikir budget atau penting main. Main ternyata meledak. Kan jadi ada filmnya Larati itu mas. Iya. Nah dibikin series tayang di video.com sama SCTV, tujuannya adalah untuk mengangkat si film ini. Oke. Karena ini tag sebelum corona. Pas Oh. corona. Jadi dia sempat tertunda tuh tayangnya. Ya dibikinlah series dan sinetron. Malah rame ininya mas, video.com sama waktu itu kan PH-nya Cinema Art. Cinema Art terus tayangnya di SCTV. Berapa Ya. episode itu? Saya Iya. itu 10 episode saya. Kalau total ininya 30 episode. Itu pertama kali acting? Atau ada Iya. pertama kali? Iya mas. Susah nggak? Susahnya itu karena kita real life ya. Real life Ya. itu misalnya di mall. Ya wes di mall kita diliatin orang banyak. Itu yang bikin saya yang bikin aduh deg-degan, nervous, bingung. Tapi kalau kan saya scene-nya ada di kantor, ada di mall kan. Kalau di kantor kan enggak, karena kru-kru aja. Dan kameranya itu gede-gede, Mas. Ternyata satu lensa itu ada seharga mobil Avanza. Percaya sih. Nah itu saya tahu dari situ ya kalau proses syuting itu. Oke. Nah, selain sibuk konten sehari-hari, Hmm. kesibukan apa Mas? Mas Heri Otong biasanya? Dulu saya tuh rombeng ya. Rombeng gimana? Ya mertua saya atau orang tua saya itu pengepul besi tua mas. Jadi saya itu relate akan besi gitu loh. Jadi Berapa? kalau ada orang bikin konten tentang besi yang nggak sesuai, saya itu pasti akan marah. Karena orang Madura dengan besi Chemistry-nya sangat ini dekat. Itu mas. Kalau seharian saya itu awalnya dulu, tapi sekarang karena udah ada yang ngurus saudara sama adik, ya udah gitu loh. Maksudnya saya tuh intinya nyari sumber yang ada gitu mas, nggak satu sumber aja gitu. Gitu. Oke. Dan kenapa kontennya sampean ini Mas identik banget dengan Madura? Padahal sampean tadi kan udah bilang bisa bahasa halus Jawa. Kan di Madura ini banyak ya konten kreator yang genrenya hampir sama ya. Madura. Kenapa sampean nggak ambil yang Jawa? Kayaknya belum ada. Tapi ini mas, saya tuh konten itu Maksudnya kan corak banyak kan. iya. Ha-ha. Apa ya? Ya kan sarkas mas punya ini mas. Tang konten kan ada satirnya, ada sarkasnya. Sarkas itu kalau komenannya itu ada keresahan dari netizen, itu keresahan bener-bener yang dia alami. Saya kan memerankan orang yang menjadi pelaku itu. Oke. Gitu loh, pelaku yang dimaksud oleh netizen itu. Hmm. Jadi sebenarnya itu adalah himbauan sih sebenarnya, tapi dengan caraku. Saya kan kalau di stand up itu ada sebagai personaku itu adalah sebagai membela Madura. Tapi dengan dikasih tempelan sarkas dan satir. Gitu Mas. Tujuannya adalah kayak contoh gini lah Mas, ini terjadi dengan keluarga saya ya, bukan orang Madura kalian ya, maksudnya Iya. keluarga saya sendiri ya. Cari aman. Maksudnya keluarga saya sendiri ya. Di Gembong Sebut itu. aja Madura. Enggak, ini keluarga saya sendiri di Gembong Mas. Di Surabaya di Gembong itu pernah saya itu ngebela saudara saya yang jelas-jelas salah. Salahnya kenapa nih? Salahnya waktu itu dia itu dasar di depan rumahnya orang. Oh. Dan orang ini orang Cina. Nah, jadi orang ini kalau mau masuk bayar 50.000 Mas untuk ngangkatin barang ini. Supaya mobilnya bisa lalu lalang. Bayangin kalau dia keluar sampai 10 kali udah 250 Mas. Benar. Gitu loh. Akhirnya. Nah, saya sebagai waktu itu ya saya ngomong udahlah jangan di sini. Pindah jangan di sini maksud saya. Pindah di rumah. Lapaknya itu ya. Kan pindah di mana gitu loh. Mungkin ke rumah sebelah. Tapi gitu emang Mas, orang Madura ya Mas. Cak kasero ampo ngalak karena TV. Nah, Itu menurut sampean gimana itu? nah kalau makanya kalau saya tetap salah Mas. Saya kalau salah. Penting kalau kalau kita punya sendiri nggak apa-apa. Kita akan lawan mati-matian ya toh Mas. Iya benar. Tapi kalau bukan milik orang ngapain dibela sampai mati-matian? Iya sih. Gitu loh. Tapi ngaji.
dengerin kiai, tapi kalau bukan miliknya ditempati katanya zalim, tapi kok saya dilakuin gitu loh mas. Kan apa ya, kasihan gitu loh mas, kasihan sama orang yang terdolimi ini loh. Takutnya karmanya kembali ke keluarganya dia yang entah keturunan keberapanya, kasihan gitu loh. Betul. Itu mas. Oke. Mas saudara saya ya, saudara saya. Saudara ya, bukan. Saudara saya ya, tapi dia Madura sama saya kayak. Saudara. Salam situng deres, tretan. Tretan kan, saudara. Mas, punya cerita menarik gak sama Nope katanya? Nope itu guru saya. Mas Nope itu? Jadi Guru apa itu kalau boleh diceritain? Hah? Nope. Semua mas. Contoh Semua. satu aja. Satu Nope- contoh. Nope itu guru stand up. Oke. Jadi saya itu ikut di komunitas stand up Indo Surabaya, yaitu guru saya. Mulai dari saya 0 sampai saya sekarang ini hasil dari dia. Dan terus dia beberapa kali ngasih kesempatan saya ketemu orang-orang besar, termasuk presiden stand up Indo sampai ketemu orang siapapun lah di Jakarta itu. Nah, Nope adalah orang yang sedikit memberitahu attitude seperti ini. Oke. Banyak yang ngejelasin lah mas, ngebantu saya. Ya guru, walaupun dia muda ya, lebih tua saya, tetap dia tuh guru saya. Hal apa yang kamu dapat dari Nope Mas? Maksudnya ngajarinnya itu secara belak-belakan kan? Iya. Mas sampean gini, ngono. Iya. Contoh, satu contoh. Pernah waktu itu saya itu perform dan kurang ya. Oke. Kurang nggak lucu lah misalnya. Nope itu langsung ngomong, kamu itu kalau stand up gak kayak gitu. Ayo perbaiki lagi, kalau nggak mau nggak usah di stand up lagi. Langsung to the point. To the point. Karena saking deket ya mas. Oh. Apa ya? Kadang itu urusan keluarga. Nope itu masih cerita sama saya. Saking deket deh gitu loh mas. Udah kayak saudara sudah. Tapi saya menganggapnya dia itu sebagai guru saya. Yang ngajarin saya YouTube dia. Tapi saya sudah mati YouTube-nya saya karena vlog kan. Iya. Kalau dia kan vlog. Terus konten supportingnya dari dia. Big Nope itu pernah ngomong gini mas, ngonteno sampai bener-bener wong notice kon, gak usah collab ambek wong, maca gendeng aja sih, megendeng wis ngonteno aja, engkau lah tumbuh dewe. Dan waktu itu beneran mas, saya nggak pernah collab sama orang, sampai saya mas buat ngajak collab, sampai semua ngajak collab, akhirnya ya bener juga. Terus Nope ngomong lagi, nah kalau udah dapat atensi dari orang, jangan ngerasa kamu itu punya power. Senajan meskipun kamu punya power. Ya gimana itu mas? Maksudnya? Nah itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya malah belajar tapi secara tidak langsung dari Mas Nope juga, ya kan? Iya. Barusan tuh itu ilmu buat saya mas. Barusan apa yang sampean bilang dari Mas Nope ke sampean bilang ke saya itu ilmu bagi saya barusan. Jadi keren ya beliau ya. Wah. Gak pelit ilmu berarti ya? Enggak mas. Tapi itu bagi orang yang menurut dia nyaman untuk pertama kali dia bakal ngomong belak-belakan. Tapi kalau nggak bukan nggak nyaman maksudnya baru dikenal terus dia tuh nggak langsung kayak gitu, malah sampai nunduk gini, dia bakal lebih nunduk gini. Iya. Saking ininya mas. Sampai lihat dah di podcastnya dia di PWK di mana. Oh lucu banget. Pasti itu. gini dia. Iya. Gini mas. Padahal value dia gede. Udah nikah ya beliau sekarang? Udah. Jauh ya tinggalnya ya? Jauh. Merasa Jadi, ini nggak? Jauh nggak? Sedih nggak? apa ya? Sedihnya itu kadang dia tuh saya tuh kan kadang ya ngedeketin dia itu tujuannya adalah saya menyerap sisi positifnya dia, konten, personalnya, karakternya dia. Kental banget itu jawabannya. Mau saya serap energinya dia gitu loh. Selain uangnya ya. Kalau tretan muslim sendiri, Mas tretan muslim. Dia itu abang-abangan yang gokil, termasuk guru juga. Tapi nggak lama aku berdekatan sama dia, cuma intens itu 5 bulan aku tidur. Saya itu ngefans sama tretan muslim dulu. Sama, tapi beruntung sampean bisa ketemu.
Mau sama yang tak telepon sekarang. Oh, boleh. Boleh. Kalau diangkat ya. Iya, kan jadwal beliau itu kan sibuk. Saya ngefan banget sama Tretan. Merasa bangga aja. Karena Madura loh, orang Madura, industri, dan membawa selalu budaya Maduranya. Tretan aja Iya, udah Madura Tretan itu banget. udah Madura banget. Itu di-cut ya. Enggak diangkat, Mas. Takutnya dia opening bebek carok nanti. Iya. Bebek caro aku pernah makan sekali. Hmm. Enak banget emang. Dia tuh ngeliatin kontennya sampean loh. Yang mana? Akeloy itu. Oh, film-film itu. Iya. Nah, Di antara Akeloy dan yang lain-lainnya ya, termasuk Akeloy dilihat loh. iya. Tapi dia nggak tahu siapa yang bikin gitu loh. Oke. Nah, kalau aku udah ketemu sampean gini, kalau aku besok ini tanggal 10 jadi ketemu sama dia, ya aku bakal cerita, ini yang punya ini, Cak. Oh, kalau saya bukan yang punya Keloy. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya sampean yang terlibat juga. Terlibat memperankan dan juga pernah buat cerita di sana. Begitu. Jadi kalau nanti saya ketemu tanggal 10, Boleh, nanti tak sounding aja namanya. Boleh, siap. Siapa tahu dia mau ngajak Akelo ke Jakarta, kan masuk kontennya sih. Bisa jadi. Dan juga siapa tahu beliau pengen buat sesuatu yang baru. Pengen dia. Oke, ya usah bahas dia ya. Iya. Apa sampah itu ya orang itu. Jadi Muslim itu guru saya, Mas. Oke. Muslim itu guru, terus abang-abangan yang asoy. Dia tuh kepingin saya trending itu sekali itu sama dia, Mas. Konten apa itu? Tahu nggak konten yang sama Mustafa yang sumbing gagap? Oh. Yang au. Iya, tahu. Nah, skip dari situ ya. Saya itu awal konten sama Mas Muslim mau ke Jakarta karena ditelepon dia. Karena saya kepingin mencari uang besar, Mas, di situ. Iya. Istri saya di rumah itu 7 bulan. Terus? Saya di Jakarta ternyata konten sama orang-orang cacat, Mas. Termasuk orang sumbing gagap. Saya protes, Mas. Mas, ini beneran saya konten sama dia. Ya iya, mau konten sama siapa lagi, kata Muslim. Aduh, enggak gitu, Cak. Istri saya itu di rumah hamil besar, Cak. Ya saya orang masih percaya karma. Betul. Enggak lucu, Apalagi Mas. orang Madura ya. Iya. Iya kan? Enggak Jangan- lucu. betul. Lahir yang harusnya oe malah au. Malah saya konten sama anak saya nanti. Betul. Tapi di Madura masih percaya lo kayak gitu. Nah makanya, Mas, saya tuh takut, Mas. Karma itu ada. Kan tahu sendiri jokes di Tretan Universe kayak apa kita. Pinggir jurang semua. Iya. Pinggir jurang semua di sana. Nah itu yang ketakutan saya waktu itu ya. Wah, itu kayak merinding gimana gitu. Saya diem aja, tapi diem itu orang masih wah, diem impersonate bisu kamu ya. Aduh, gimana? Enggak loh, saya kan takut. Istri saya hamil 7 bulan. Coba itu posisi sampean gitu gimana? Tapi udah lahir. Alhamdulillah udah, Mas. Udah dicek semua. Alhamdulillah. Udah ke dokter. Udah. Kan sekarang udah lahir. Waktu alhamdulillah kakinya ada, tangannya ada, bibirnya agak sumbing, suaranya ada semua. Alhamdulillah. Dokternya yang sumbing. Tapi itu ada loh. Gak usah lah. Mas, boleh minum dulu ya? Boleh. Harus diangkat gini katanya. Aku sebenarnya suka dark joke. Suka aku. Dark jokes itu kalau Iya. gini, Mas, kalau menurutku ya, aku kan materiku ada dark jokes. Tapi belum nemu, Mas, temen yang mau dark joke bareng itu masih belum ada. Oh. Begitu. Suka banget. Makanya aku nonton Tretan Muslim sama Coki itu sering banget itu aku. Jangan ditonton, Jogi. Kenapa? Orang itu udah jelas. Aku selalu mengambil hal positifnya dari Coki. Hal positifnya Ada dari Jogi positifnya. Ada. Astaga. Nggak kan, karena saya karena Topinya aja. apa? Topi. Oh iya. Suka sama topinya. Nggak, saya kan pernah sama dia juga gitu loh. Wah, kalau ngobrol sama dia pasti ada dark joke-nya gitu loh. Ngobrol sehari-hari itu ada dark joke-nya, tiba-tiba bahas anak Bukan kecil. cuma ada di depan kamera aja, Bro. Enggak. Tahu nggak anak kecil yang janganlah ya. Iya. Ini masih mulai ya, Dulatif ya, nanti tiba-tiba digeruduk ormas di sini nggak lucu ya, Mas? Bahaya di sini. Bahaya. Kemarin juga di sini kedatangan Boger Salum. Tahu Salum? Ya yang viral Facebook Iya. ya. Salum Anggara, Iya. Putra Meteng.
Salom viral Iya, di Facebook. dia lucu cuma gara-gara ngamuk-ngamuk gak jelas aja. Iya. Itu mungkin masuk ya ke sana, ke tretan muslim karakter seperti itu. Ya kalau asal kan mau diarahkan bisa mas. Kalau nggak mau diarahkan, Yang penting dia diarahkan dituduh maling aja udah. waduh. Kan gini ya, muslim kan tempatnya di daerah kawasan elit nih, di Bintaro ya kan. Jadi jangan sampai sapamnya nangkep si Salom mas. Tahu nggak sih? Pernah nggak masuk ke rumah perumahan yang ada sapam gitu loh? Tahu. Itu rumahnya tretan muslim bro. Berlapis-lapis keamanannya. Salom masuk sana udah. Bukan cuma kicknya Din Aju berarti. Iya. Oh ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Pantas aman banget dimakan. Aman. Makasih Mas. Ini udah bagus ya tektokan ya. Udah bagus. Hmm. Mas, hal apa yang harus diubah dari Madura agar tidak dipandang sebelah mata? Kan banyak orang Mas, Madura ini terkenalnya dengan hal-hal positif. Padahal gak kalah loh hal positifnya di Madura. Kalau mau ngomong diubah, saya sendiri ya kadang masih Orang-orangnya maksudnya, Iya, orang-orangnya. iya. Kalau ngomong diubah, saya sendiri kadang masih melakukan. Jadi aku ngaca diri sendiri aja mas. Kalau saya Oke. bisa berubah, ya pasti orang akan melihat itu mas. Pasti ingin merubah juga. Tapi kalau saya itu kan dengan karya mas, merubahnya. Nama saya terkenal Hari Otong Madura itu karena ada Maduranya. Posisi positifnya adalah kita berkarya dengan kayak sampean konten kayak Oke. gini. Sampean kalau bukan nggak ada Maduranya nggak mungkin sampean dikenal orang. Kalau saya sih dengan konten ya. Kalau saya pasti dengan konten. Merubah posisi untuk melihatkan positifnya. Ya apa ya? Masuk positif mau dilihatkan mas? Apa kebaikan harus dilihatkan? Oke. Boleh lah dilihatkan, tapi kalau terkesannya malah sombong nggak sih nanti? Ini Mas, Ria. Iya. Kalau aku sih ya kayak sampean dengan konten. Jadi kita membungkam orang-orang itu dengan konten, Mas. Ah, kamu itu nggak bisa apa-apa, pantas kamu kayak gini. Ya saya bungkam dengan konten. Mantap. Viral, engagement tinggi, gitu, insight-nya tinggi, ya itu. Nah, dengan sampean dibungkam dengan short movie, dengan podcast, orang-orang yang banyak yang terlalu menghina kita lah maksudnya. Betul. Personal sampai suku ya, kita bungkam dengan itu karya ya. Kalau aku sih lebih ke ikhlas mas, karena saya bukan kiai, bukan tokoh masyarakat, tidak mungkin saya berbicara untuk Betul. Tapi Madura ini apa ya, orang luar itu terkenalnya negatif-negatifnya terus mas. iya, tapi Padahal positifnya banyak banget. bayangkan Madura itu ya, kalau kalian tahu ya, Madura itu penghasil garam di Indonesia nomor 1. Betul. Nomor 2 Kali mas. itu mas, itu materi saya. Aman. Tapi Nah. cuma ada di Madura mas. Bom di gergaji. Ya, itu cuma di Madura. Itu kenapa ya? Mas, sampean tahu nggak? Bisa dicek. Saya kan dulu di daerah Pasar Loak sini mas. Itu tetangga saya malah jelas mas. Dan beda Jelas. blok itu sama saya. Itu kerasa loh saya mas. Ledakannya. Serasa ada di. Itu tahun 2011 kayak kok 2012. Itu pernah saya ceritakan di konten di podcast Musuh Masyarakat ya. Jadi saya ceritakan lagi di sini. Dan kemarin kan itu yang terbaru Terbaru di Kamal. tempat dekat sampean. Di Kamal Iya, kan? di Kamal. Kok bisa? Itu di Keraji ya. Di gergaji. Kalau orang nyangkutkan dengan saya, itu pernah saya cerita di podcast orang. Kalau di tempat saya kerja itu ada mortir di las. Ya. Nah besoknya itu kan ada korban tuh. Besoknya itu ada polis lain. Oke. Orang yang nongkrong itu nyeletuk. Kan saya sudah bilang jangan di las, mending digergaji. Kan sama saja. Akhirnya dilakukan. Enggak, sebenarnya logikanya adalah sama saja. Iya sih. Iya kan? Iya bener iya. Tapi entah kenapa obrolan saya ini waktu itu mas, yang kayak gini nih, terjadi yang kemarin itu Digergaji. diingatkan kembali gitu Iya. mas. Banyak yang repost. Kenapa gak langsung ditimbang ya? Kan ada ininya, ada besinya, ada yang kuningannya itu mas. Kan itu harus dipisah. Itu dapat dari mana ya? Pernah dengar beritanya nggak mas? Kalau yang di Surabaya Iya. ini dia tuh kayak bekas perang Piala Dunia, Perang Dunia kedua yang di daerah Gresik mas dapatnya.
Jadi ada bangunan gitu, dia borong semua, terus dia gali tanah itu kan kalau rumah zaman dulu kan semua kan lewat bawah tanah tuh, Betul. kabel apa, logikanya saudara kita itu, ini kita gali aja ada kabel, kalau kita gali lebih dalam pasti ada apa? Besi yang lebih Nah, digali ada dapat mortar itu. lembaga. Tahu dapat penyakit. Ya seperti itu sih mas. Kalau aku ngubah gimana? Tapi masa dengan kejadian seperti ini orang Madura itu gak sedikit belajar dengan kejadian seperti masa akan terulang? Pendidikan sih kayaknya. Setuju nggak sih? Iya, Setuju. setuju. Tapi Zaman sekarang lo mas. Tapi di pesantren juga itu kita diajarin attitude loh bro. Ya. Ada taklimul muta'alim kalau nggak salah itu. Ya tapi kan itu gak diajarkan tentang itu. Nah, itu attitude untuk semua. Ada akidah akhlak juga, ya kan? Di pesantren. Tapi ya kenapa nggak bisa itu? Apa memang harus berteman jauh gitu sama ya kayak di Surabaya atau di Jakarta biar open minded gitu? Tapi herannya mas, ini ngomongin Madura lagi ya. Madura bagian timur tuh keren loh. Ya, termasuk yang punya heran, kaos iya. ini ya. Stylenya itu keren, kota banget emang di sana. Keren Kan pusat kerajaan emang mas, pusat perkota dulu. Sumenep. 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 Nah, Bangkalan kan apa ya, kayak adipatinya aja, bukan raja kalau nggak salah. Yang rajanya kan di Sumenep. Boleh diceritain mungkin kalau. Oh, saya bukan orang sejarah ya. nanti saya ininya aja aku baru tahu kalau di sana kerajaan. Padahal asli Madura loh aku, tapi nggak tahu. Iya, kerajaan Sumenep. Yang saya ini kalau saya koreksi ya kalau saya salah. Sumenep itu pusat peradaban, pusat kota, apapun lah. Jadi orang berdagang itu pasti ke Sumenep gitu loh. Betul. Jadi mungkin secara berpola pikir ataupun kehidupan yang dulu-dulu itu sudah kebentuk gitu loh mas. Wis kebentuk, tinggal melanjutkan. Kok gak teracuni dengan Apa? Jamet. Iya, di sana itu keren loh di sana mas. Iya. Saya Kota di sana. Orang kakak saya kan polisi di sana. Stylenya itu guys, kalau di daerah sana itu emang Anu dina aja sorbeje anak-anak kota emang jaksel gitu emang stylenya. Malahan yang dekat dari Surabaya yang termasuk rumah Anda ya. Iya kok. Di sana rumah Anda sarungnya merek denim ya. Sarungnya merek denim. Jadi ya itu mas, ya yang saya tahu tuh ya. Kalau mungkin daerah timur ya karena pusat peradaban itu. Pernah kan sampean kan sering ke industri ya, maksudnya bukan cuma di Jawa Timur. Sering di ini nggak dibully gara-gara Madura banyak jamet nggak? Kalau Madura banyak jamet enggak sih, tapi lebih personal aja. Saya tuh Kan personalnya sampean nggak jamet? Enggak, personalnya maksudnya gini, sampean kan nanya pernah nggak di masalah kemaduraan yang ada di sampean? Sangkut pautin sama sampean ini keluangmu. Kalau itu pasti ya. Ya. Tapi kebanyakan personal kalau sama saya. Contoh? Saya tuh pernah di titik yang benar-benar hancur mas. Oke. Hancur maksudnya ya udah konten udah nggak jalan, nggak pernah konten dulu ya. Terus stand up istilahnya nggak lucu. Wah itu titik terendah mas waktu itu mas. Bingung ya. Bingung. Nah besok pelampiasannya adalah harus lucu kalau stand up itu. Tapi kalau masalah disangkut pautin pasti jelas. Keluangmu her. Yang terjadi yang terakhir makam hilang besinya. Iya lagi. Kalau DM nggak apa-apa ya. WA lu ada yang WA. Kan udah sedekat itu orang-orang. WA lu sampai. Ini besinya dikemanain? Ya. Itu dia diambil jam berapa ya? Bukan masalah ambil jam berapa. Maksud saya itu kan itu besinya udah keropos tuh. Betul. Nah, jangan jangan sampai orang Madura ya. Orang yang setengah nggak sadar pun, orang-orang yang mabuk itu digoyang gini udah roboh mas, gitu loh. Kita kan pakai teknik kan. Itu karena sudah ini aja ya, karena sudah tapi pasti itu mas, stereotipnya pasti negatif gitu, pasti.
Ada, oh Madura iku, Madura pasti gitu. Stereotip pasti negatif. Heran aku Mas. Nah, ini lagi Mas. Konten kreator Madura itu banyak banget sekarang. Iya. Mulai dari TikTokers, selebgram, YouTubers. Ya YouTubers yang kita tahu ya semua bermain dengan film-filmnya, adat-adat Maduranya. Termasuk Anda. Iya. Kenapa kok itu kok gak tembus-tembus ya Mas ya? Padahal Circle Mas ya. Ya itu Pak, iya sih. Padahal itu hal positifnya loh maksudnya. Ya, circle satu mungkin ya harus berteman dengan orang yang ngerti ya. Oke. Aku Fuad kan circle-nya bagus Mas. Ya. Bagus maksudnya Fuad itu tahu nggak dia itu satu rating loh waktu di stand up Indosiar sama bintang Emon, bayangin. Kansnya Fuad lebih besar untuk bisa main film, bisa mendapatkan apapun di Jakarta dengan bintang Emon. Aku dengan Nopi Akarum Mas Muslim sama Mas Muslim kalau saya. Kalau Fuad banyak Marcel Widianto itu satu angkatan sama Fuad dan masih baik sampai sekarang sama Fuad. Nah mungkin circle Mas. Industrinya sementara ini kebanyakan komika yang apa ya, yang ngisi gitu, bukan menguasai, yang ngisi. Betul. MC Iya sih, komika iya, bisa, benar. gitu loh. Film komika bisa nulis. Iya ya Mas ya. Komika itu bisa di semua tempat. Lucu-lucuan kita ya masih bisa. Tektokan kayak model Sri Mulatan pelawak gitu, kayak lapor Pak bisa. Komika gitu. Mungkin circle Mas. Itu yang membuat konten kreator Madura ini belum stuck dan belum menembus ini. Saya Mas, saya itu berteman dengan semua konten kreator. Kalau di Jawa ini Mas, Jawa Timur, saya insya Allah berteman semua. Kalau sampean siapa yang paling gede selain Mama Lela? Coba. Oh iya, di sana. Di Black. Ya. Alhamdulillah saya berteman. Di Black itu orang Madura ya? Orang Madura. Orang Madura. Peranakan apa? Asli. Maksudnya campuran. Enggak, kayak asli kayaknya. Asli Madura. Cuma dia kayak saya gede di Malang gitu. Kalau saya kan Pantesan nggak kelihatan. Iya. Kalau bapaknya nyel, maksudnya logatnya ngomongnya pasti Madura. Madura Mas. Orang Pamekasan kalau nggak salah. Jadi circle itu berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Makanya, nah itu salah satu film di Madura yang nyentuh trending terus kan, nyentuh trending. Ya saya berharap sih dengan sampean podcast ini ngundang Mas Fuad, ngundang saya, mungkin bisa dilirik lah sama Mas Muslim untuk bikin karya apa gitu loh Mas. Soalnya punya sampean ini trending terus gitu loh. Punya anak-anak. Iya, punya teman-teman di sampean lah, yang sampean andil juga di situ. Itu trending gitu loh. Biasanya yang kita tahu trending itu musik, Denny Caknan. Ternyata di Madura ada. Dan sering kayak udah bertetangga loh bro. Ya kita nggoyong YouTube apa ya apa, aku kadang mikir kok bisa ya. Ada 2 lagi platformnya. Oh iya, ada Mata Pena. Mata Pena. Ada lagi yang bagus juga sih dari timur. Ponca Timur namanya. Oh saya nggak tahu. Itu bagus banget ceritanya, itu Maduranya kental banget. Itu pakai bahasa, tahu bahasa Sumedang? Iya tahu. Yang ketarik ya. Itu keren juga. Tapi ada translate-nya, jadi gak bingung buat nontonnya. Iya, makanya apa ya? Kenapa ya? Ya ikut lah, semoga lah Mas Muslim tahu ya. Amin. Ada yang produser yang mau membiayai. Bukan membiayai, untuk ngangkat aja Mas. Oke. Untuk ngangkat aja. Ini loh ada anak muda dari Madura yang berkarya dan dia lebih bagus daripada yang sudah ada kayak di tempat-tempat lain. Ini keren gitu. Sampean kan nonton ya? Kayak Mata Pena, film-film Madura. Itu menurut sampean bisa ke bioskop apa enggak dengan alur ceritanya loh? Kalau alur ceritanya harus merelitkan dengan semua, bukan yang Madura aja. Oke. Jadi kalau di Madura kan Sangkolan nih. Orang kalau di Jawa apa? Warisan. Iya. Kalau di Bali apa? Apa itu bahasa Bali? Ya maksudnya warisan juga, tapi kayak apa? Relate-nya orang sana. Kalau di Medan kayak apa? Harus relate semua kota, semua provinsi. Makanya film bisa naik sampai 10 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau kita relate sama satu daerah kita tempat doang, kita memaksakan orang untuk merelatekan tempat kita. Kayak aku merelatekan bahas stand up ini kan susah. Kecuali kalau dibahas universal. Mas, orang lucu tuh kayak gini. Nah, orang pasti tahu. Analogi ya itu ya, analogi. Iya benar. Itu paling gampang ya.
komedi ya. Sampean bikin sanggolan harus relate ke semua provinsi. Ya apa caranya? Kalau provinsi kebiasaan orang sini kayak apa, orang daerah sini kayak apa, orang Buton kayak apa, gitu-gitu. Warisan di Papua kayak apa, warisan di Sulawesi kayak apa. Orang Makassar bikin uang panai harus relate dengan semua provinsi, ya disederhanakan, mahar jadinya. Tapi menurut sampean sudah bagus gak konten kreator Madura Banget. yang mungkin belum terekspos ke industri? Banget. Kan banyak banget emang. Ya mungkin di setiap daerah pasti ada. Bagus mas. Ada. Bagus mas. Cuma aku kepengen kadang masuk ke platform kalian itu. Oke. Kadang kepengen, maksudnya apa ya? Kepengen andil juga gitu loh. Siapa tahu ada yang bisa saya curahkan di situ kayak acting atau apa gitu loh. Iya. Yang pantas sampean peran apa ya? Begal mas. Begal. Ya jadi saya Begal. jadi begal. Begal aja nih. Apa mas? Ah. Ustad gak iso. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngaji ya. Makanya Apa ya mas? begal aja. Ini aja. Orang kaya yang istrinya banyak. Kan relate itu orang Madura mas. Unsubscribe nanti mas. Aduh ya Allah. Kenapa Orang kaya. Oh mas. Orang kaya istrinya banyak. Kan Itu satu aja udah kita itu keberatan. iya. Nah. Iya keberatan. Kalau saya Tapi kalau dari ini sampean ini pasti cocok. Kalau nggak jadi kayak preman-premanan, mertua yang galak. oh iya, Orang itu masuk itu. Iya. Itu langsung nemu. Hmm. Nah ini Mas Eri itu paling cocok kok. Mertua galak itu wis oke ku. Iya. Dua anak cantik, Iya. gak setuju anu, milih-milih sampean. Kudu ngene. Galak. Oh iya. Ada komedinya juga banyak itu Mas kalau sini tuh. Begitu. Ya komedinya apa mas? Saya bukan siapa-siapa mas. Ya. Stand up komedi Madura itu siapa aja sih Mas yang saya tahu ya? Sampean Mas buat Tretan Muslim. Bobby Al-Mahbub. Oh. Ada komentator bola. Mas Nanti Rudi. Mas Rudi. kalau dia semoga ya. Saya kan DM-an tuh sama dia. Tangan kanannya Zawin. Hmm. Dia tuh orang Pamekasan. Nanti kalau dia pulang ke sini, kita ajak ke sini. Amin, siap. Semoga beliau bisa ya. Jadi dia tuh bahasa Arabnya pinter. Kontennya dia yang menirukan sepak bola bahasa Arab. Nah ini juga nih stand up komedian Madura itu sama orang Madura juga gak terlalu ini. Open mindednya kurang. Kita mau Harusnya didukung guys. Kan? kan komik itu mas, stand up sendiri kan kita nggak ada batasan sebenarnya. Kita mau bahas siapapun, maaf ya, Iya. agama, terus politik, terus pokoknya inner self, maksudnya nggak boleh dibatasi, harusnya. Semakin dibatasi, kita komedi akan semakin Susah. bukan semakin lucu nanti, bakal untuk nyerang batas itu. Oh. Yang ngebuka jalan itu sebenarnya ya Mas Muslim, Coki Muslim. Iya. Yang buka jalan dulu berana orang mau ngejokes tentang orang mati, orang ngejokes tentang sumbi, orang cacat, agama kalau nggak Muslim. Itu jalan, dia yang bukakan jalan ini buat kita bisa ngejokes. Berani juga. Tapi orang Madura sendiri itu kayak sama stand up komedian tuh kayak apa ya? Belum support ya. Belum support kalau menurutku lo, jujur aja Mas, emang belum support. Heran aku. Apa gimana ya? Kocak kudet deki derma, apa derma ya? Apa tontonan orang Madura ini belum? Syukur aja ya. Syukur kan kalau orang sana. Iya. Seperti itu Mas komedinya Mas. Itu syukur Bu Harto itu kan Coki Muslim sebenarnya. Iya. Ya apa Mas ya, stand up kan seni dari luar Mas. Bentuk kita mengkritisi atau kita membicarakan keresahan. Saya resah sama guru ada. Saya resah sama orang yang bilang kalau orang Madura itu suka ngeyel. Kami nggak ngeyel, kami idealis. Iya kan? Iya. Prinsipnya kuat, ekonominya yang lemah. Nah, itu materi ya. Iya, Itu benar. materi saya kadang kalau ini itu ada keresahan, banyak orang yang ngomong gitu loh. Terus keresahan saya tentang
anak meninggal gitu. Anak saya kan meninggal dulu, Mas. Serius ini ya? Iya ya, benar. Bukan Jokes. baru-baru ini atau emang sudah lama? Udah 3-2 tahun lah. 2. Umur berapa kalau boleh tahu? Hah? Umur berapa? Bayi. Oh, masih bayi 2 semua. tahun sama 18 bulan. Dekat ya. Total anaknya berapa sampean? Harusnya 4 ya. Tinggal 2 sekarang. Sekarang tinggal 2. Alhamdulillah. Itu kunci loh, kunci suara masih ada entek sareng anang Nah, sampean. ini kalau nggak di sini saya bakal ngejok lagi. Ini dip aja ya nanti. Iya. Nah, itu ada materi saya. Itu banyak orang yang bilang itu kunci. Makanya dari itu saya sekarang itu lanjutannya itu kalau materi yang Materi untuk stand up. Iya. Itu dip ya. Iya. Nah, itu Siap. Mas, kalau saya tuh bahas itu. Bahasnya itu banyak orang yang mengucapkan bela sungkawa waktu itu. Itu termasuk komik, termasuk produser komik junior waktu itu. Itu tak bikin materi kejadian itu. Semakin dekat semakin lucu biasanya, Mas. Itu baru tahu aku kalau tentang barusan itu. Hmm. Mas sampean bosan viral gak? Wah, harusnya saya tanya sama Anda. Kalau saya kan viral baru kemarin. Trending itu lebih susah daripada viral. Trending tuh film bukan personal, Mas, masalahnya. Paham, tapi Anda ada kontribusi, Pak, di sana. Iya, gitu memang. loh. Walaupun bukan Anda sendiri di sana, tapi Anda termasuk salah satu orang yang ada di sana. Maksudnya apa ya? Satu tim gitu loh. Mungkin tanpa salah satu mungkin ada salah satu dari teman di sampean nggak ada, mungkin nggak bakal trending. Jadi harus kompak semua kan, baru bisa trending. Betul. Nah, harusnya saya tanya sama sampean, kenapa Anda kok bisa trending terus? Gitu loh. Saya aja belum pernah trending, walaupun saya trending di tempat muslim ya sekali pun. Itu pun sekali. Sampean kayak minum obat sehari 3 kali, Pak. Gitu loh. Tapi sering sih emang masuk trendingnya film itu. Iya, YouTube itu corporate loh, Mas, daripada IG sama TikTok, Mas. Aku ngerasain pas dulu ya, waktu film apa ya kalau nggak salah trending, nggak tahu trending 6, nggak tahu trending 6, nggak tahu trending 16. Aku bilang gini, duh trending, berarti HP orang seluruh Indonesia berdiri ya? Gitu aku Mas pikirnya. Gitu berarti beneran ya? Kalau trending itu terbanyak ditonton pada jam itu. Gitu loh. Tapi artinya di HP setiap orang kita klik Enggak. trending ada. Oh iya, kalau trending ada. Iya, di klik trending tuh. Tapi yang genre short movie, bukan yang keseluruhan trending itu, Mas. Oh, Jadi aku kan nggak tahu yuk ya. misalnya kalau saya pernah nge-react muslim, ada trending 1 sampai 12 itu ada Santi di Cina, ada ini. Nah, itu punya sampean ya masuk di situ. Di semua. Sangar lo kalian itu. Kita aja termasuk aku ya juga ya belum bisa sehebat anak-anak Akelo itu, termasuk sampean. Mata pena. Itu kenapa ya kok bisa kayak gitu ya orang-orangnya? Kok bisa bagus gitu Mungkin loh? karena budaya Maduranya Mas yang dikentalkan di filmnya. Ya kata sampean tadi kan sempat ngomong, kita ngobrol di luar. Visualnya itu tentang rumah-rumah zaman dulu. Orang yang jauh itu kangen itu buat nonton itu terasa terobati Mas. Iya benar. Bahasanya bahasa orang zaman dulu. Iya. Banyak Mas yang dipakai itu bahasa engak mur sekam itu apa itu gak ada itu bahasa. Itu bahasa zaman dulu itu. Kalau mau misalnya IPATN, kalah ah. Ini aku mau tanya sama sampean. Aku sharing ya. Boleh. Sampean sepakat nggak sih kalau kita balas-balasan kalau kalau nikah itu apa? Les-bales. Iya, les-bales. Itu sepakat nggak sih? Aslinya tergantung tuan rumah. Ini dalam ranah apa dulu ini? Kita Sebagai sama apa dulu? semua. Kita Sebagai sama apa? Hah? Ya kita sebagai orang Madura. Sebagai orang Madura yang menilai itu ya. Anak muda lah. Kita kan anak muda yang kepengen kepengen lebih baik ke depan. Ini lamaran atau nikah? Semua. Tunangan juga ada soalnya. Kan ada orang meninggal yang harus datang apa, ya kan? Ada orang Iya. sakit harus ngasih. Dia itu harus balas-balasan gitu loh. Ada orang bangun harus ngasih ini, terus nanti berharap kalau dia bangun dikasih lagi.
Bales-balesan. Kayak protangan gitu loh. Tangan itu. Oh, aku pernah dengar, tapi gak di setiap semua daerah seperti itu. Ya, Tapi ya. ada emang daerahnya seperti itu. Aku sepakat. Sepakat apa nih? Sepakat untuk hal itu. Rekan setuju. Karena itu jalannya silaturahmi juga, Mas, jadinya, Mas. Iya. Kalau sampean, kalau saya nggak sepakatnya adalah nggak semua orang punya uang. Nah, betul sih. Silaturahmi betul terjaga, tapi di balik silaturahmi itu ada kemiskinan yang berantai loh, Mas. Orang berani ngambil uang cicilan, mengambil uang bunga untuk nutupi ini, balasan ini supaya nggak di. Sampai gitu ya. Iya, Mas. Aku kan kasihannya adalah iya kalau dia bisa bayar cicilannya. Kalau enggak malah nambah lagi, Mas. Nah, itu kan sudah itu bukan budaya loh, Mas. Bukan itu emang. Kalau bukan budaya kita pakai kita pakai odeng, kita pakai ini. Itu mungkin baju Budaya. adat ya kan, baju kebudayaan kita. kerapan sapi. Kerapan sapi bahasa. Tapi Bahasa. kalau itu Carok juga bukan budaya loh itu. bukan ya? Bukan itu. Itu kelakuan sehari-hari. Nah, itu maksudnya balasan kayak gitu itu menurutku, Mas, itu akan ya kalau kita punya, kalau kita lah. Ya kalau saya nggak punya. Iya. Kalau punya kan pasti enak. Kalau nggak punya gimana? Kasihan kan ada beberapa saudara-saudara kita itu yang memaksakan diri supaya nggak dibully, nggak dihina sama sesama saudaranya. Akhirnya dia pinjam uang bank lah, pinjam uang ini, pinjam uang ini. Iya juga sih. Nah, menurut sampean hal yang baik kita nyumbang orang baik. Tapi kalau kebaikan itu memunculkan Konflik baru. masalah baru gimana? Ayo kalau aku sih dua mata pisau ya kalau aku ya. Yang satu itu bisa membunuhnya si ini, yang satunya juga bisa memutus silaturahmi itu. Betul. Kalau aku sih itu, Mas, balasan itu. Tapi hal itu gak bisa diubah sih. Sudah sudah menjadi gak bisa, Mas, kayak diganti, gak bisa dirubah. Turun temurun juga. Turun temurun itu memang. Ya, saya bukan mau mengganti ya, cuma Iya. saya Iya. berpandangan aja Berpandangan. apakah Mungkin di luaran sana emang ada yang berpandangan sama seperti sampean. Iya, juga iya. seperti sampean kan. Tapi emang nggak bisa dirubah. Mau gimana? Kalau saya setuju-setuju aja. Yang penting silaturahmi. Kalau saya kan ngambil sudut pandang yang lain. Ada orang yang benar-benar gak mampu. Bayar hutang berkedok silaturahmi. Iya, gitu loh, Mas. Kayak Iya. oto-oto gitu. Iya. Itu mengalami loh, mertua saya itu sampai Itu habis. oto-oto bukan arisan ya? Bukan ya? Iya, arisan ya. Arisan. Iya, arisan tuh. Iya. Itu Remo. itu sandur itu sama ya atau Sama. Itu budaya ya. Itu sandur itu budaya Budaya. yang diletakkan di remo. Oh ya, budaya kan. Lah oto-oto kan nggak ada tuh, nggak ada di budaya tuh. Ya enggak? Iya. Oto-oto. Nggak ada. Itu mertua saya habis gara-gara itu. Oto, iya sih. Yang mertua saya ngasih 5 juta, yang atasnya ngasih 10 juta. Naik terus. Naik terus. Wah. Betul. Itu, Mas. Susah loh, Bro, jadi orang Madura, Bro. Kamu harus Nih ini pribadi ya, Hmm. pribadi. Saya pribadi jujur lo seneng remo malah. sama, saya nggak suka. Emang nggak pernah. Saya kalau punya uang, Mas, kalau punya uang banyak, nanti kalau saya menikahkan anak saya, orang nggak usah nggak usah Abu-bu. nggak usah bowo. Nggak usah bowo. Hmm. Iya, Tujuannya adalah biar saya tidak punya hutang. betul. Bukan saya sok-sokan Tujuannya adalah meringankan, bukan malah ini pesta, bukan malah memberatkan tamu. Memang setelah Ini sorry ya, sudut Iya, pandang betul. keinginan Setuju. saya ya. Itu hak privasi masing-masing sih. Setuju aku. Hmm. Karena setelah pesta selesai, memang seneng punya banyak ini kan. Hmm. Tapi pas nanti kalau sudah ada acara dan kita lagi posisi gak ada uang, Saya kan nikah udah berapa lama? di 4 bulan. 4 bulan. Udah balikin berapa? Udah balikin kan? Bobo kan? Udah kan? Berapa? Mas, Belum habis kan? belum. Rasanya buku catatan di rumah itu pengen tak bakar gitu loh. Nah itu loh, Mas, aku kepingin kayak nanti suatu saat kepingin memutus mata rantai itu. Maksudnya aku kepingin diriku sendiri jangan memberatkan orang gitu loh. Kalau bisa saya memberi. Tapi kalau nggak bisa ya diem aja. Aku daripada acara seperti itu, mending kayak ini Mas, budaya di Madura sawer-sawer yang kalau pengantin baru tuh itu serano tanggi ya? Ada.
Kalau dari keluarga Timang nggak pengantin tuh loh. Oh, orang ya istriku Aduh, di orang harus bayar itu. apa gitu. Ini luas. Yang cewek diundang ke si cowok kan. Iya. Terus Iya. disawer tek-tek itu juga budaya kan. Budaya juga tek-tek itu tanpa di Tanpa ganti. Ah, Tapi itu ada tanpa beberapa ganti. desa harus ganti. harus ganti. Nah, yang harus ganti itu kok bisa dia Ganti punya- kepala desanya aja. Tapi kalau aslinya enggak kan. Seikhlasnya. Seikhlasnya harusnya. Iya, harusnya sih. Nah, itu yang bagus. Buat pengantin buat modal itu, Mas. Iya, tujuannya kan apa ya? Kita ngasih tanpa harus Makan dulu. iya, tanpa harus dikembalikan gitu. Betul. Emang buat modalnya pengantin baru. Kenapa sekarang minta dikembalikan? Karena mungkin orang yang ngasih itu juga ngelihat punya anak yang bakalan nikah, Iya, jadi biar anaknya juga suatu saat nanti dikasih juga. sistem nabung. Itu loh Mas. Saya itu kadang kasihan kalau ada orang yang nggak bisa bayar, terus sampai dia pinjam uang gitu Mas. Dan itu terjadi di lingkunganku gitu loh Mas. Nah lingkunganku ini mohon maaf ya, lingkungan yang ekonominya ke bawah Mas. Jadi kebanyakan orang apa ya, nyicil, Nyicil. ambil otang besar budu, Ada loh di Madura itu. lintah darat bahasanya. Sama Akelo itu pernah diangkat loh saya wudhu. Dan banyak yang Gimana melakukan gak profesi itu. gimana gak trending Mas? Emang budaya-budaya seperti itu Mas yang diangkat Mas. Budaya yang agak negatif gitu. Bukan budaya sih. Kelakuan. Kalau adat, Kelakuan. kelakuan. Personal itu soalnya. Be. Personal. Nah itu loh, efek dari itu ada efek lain gitu loh. Ya bukan saya sok harus gini, enggak loh ya. Saya cuma saya melihat ada tetangga saya, ada saudara saya yang mengalami itu masalahnya, dan saya nggak bisa bantu juga gitu loh. Saya tanya awalnya kok bisa kayak gini, nggak tahu, saya awalnya ngasih sekian terus mereka balikin sekian. Tapi zaman sampean nikah aman. Gak ada gitu-gituan. Sampean minta atau enggak? Saya malah nggak ini Mas, nggak ini Mas, saya nggak mau ngasih undangan tapi sama orang tua dipaksa. Mungkin orang tua punya tabungan sama orang-orang. Nah orang tua sendiri tuh, biasa anak sendiri tuh. Iya kan beda-beda, Be. Beda-beda. Iya, Ini tapi kan ngundang juga orang tua. Iya, maksudnya kalau kita kan, kalau cowok kan datang nanti ke si tempat cewek tuh. Kalau orang tua bikin acara sendiri. Nah, itu saya tuh nggak mau bikin loh Mas, undangan. Tapi disuruh nebar, ya yang datang sedikit. Saya nggak mau sebenarnya. Takut apa ya? Takut malah perotangan gitu loh. Malah nanti saya yang nggak. Ya kalau saya bisa bayar, kalau nggak bisa. Ya sebenarnya itu simpel ya. Ya nyari pas saya cong pelaku pepelak. Alaku pepelak. Iya kalau kita Mulai ada ber- sehatnya. Mulai berengakin bi rezeki na Allah. Nah, percuma. Pecahkan soal aku melianu loh. Kita udah kerja keras masalahnya. Cuma kadang rezeki itu bener sampean. Kalau nggak dibarengin sama Gusti Allah ngasih, ya nggak bisa. Pasti dikasih, tapi mungkin benih sekarang, benih Iya, setia. betul. Begitu. Saya makan dulu ya, Iya. Din apa namanya? Din Aju. Din Aju. Pertanyaan terakhir Mas ya. Wah, Untuk target karir ke depan, apa yang mau apa sampean? Apalagi selain bikin konten? Apakah sampean ingin membuat YouTube-nya mau dihidupin lagi? Atau sampean selain menjadi konten kreator mau jadi pembisnis kah? Mau jadi apakah? Target karir pasti ada dong, apalagi punya anak, pikiran sudah matang. Din Aju enak bro. Iya bro, Makasih. enak bro, makasih Mas. Kalau pulang ke Madura nanti mampir. Target sih nggak ada sih Mas untuk yang terlalu besar. Paling ya kalau aku komik kan paling ya Suci. Oke, Tahu Suci? tahu. Kompas TV itu. Kompas TV. Stand up comedy. Stand up comedy. Jadi apa ya Mas, sekarang itu sama ini sebentar lagi kan ada Jambore kan. Jambore kayak festival stand up gitu. Tapi kita di hutan gitu. Kalau yang kemarin kan festival kan di Jakarta kan 3 hari itu. Ini Jambore juga. Nah itu kepingin gitu masuk di line up nasional gitu. Belum masuk. Belum pernah. Nah, aku harapan itu ya Suci sama ikut kayak acara-acara apa ya, besar, acara-acara besarnya komunitas stand up Indo. Kalau kan itu, kalau untuk konten selagi kalau konten ya konten kreator, selagi saya berteman dengan sampean, dengan Fuad, dengan yang lain yang konten kreator kayaknya masih hidup. Kita
kita berteman bukan collab ya. Iya benar. Kita benar, nongkrong aja, itu akan menemukan ide loh. tanpa harus mikir keluar sendiri. Keluar sendiri. Saya kadang sama Fuad nih nongkrong beberapa hari, nggak pernah bikin konten, tiba-tiba bikin gini gitu. Saya Nongkrongnya di mana kalian itu? Timur mas, jauh sampean, kasihan sampean. Mana timur orang? Masa sampean nggak pernah ke barat? Semolawaru. Semolawaro. Dekat Semolawangan gitu aja. Untat. Di mana? Mas, aku ini tinggal di Surabaya itu sekitar dari tahun 2015. Dulu kecilnya di Surabaya. Tapi setiap nama daerah Surabaya itu aku gak pernah hafal. Tapi tahu jalannya. Beratang. Tahu aku Ya Beratang. udah daerah situ, ke Oh. timur dikit. Dekat Beratang Dina. Unitomo tahu? Ada base camp nggak sampean itu? Base camp lah sama anak-anak. Enggak ya warkop, tapi ya orang iya, sudah base camp maksudnya tempat nongkrong tetap. Jadi kita itu kalau nongkrong orang tuh mau apa ya, nyari tempat supaya kayak biar kita nyaman gitu loh, nggak yang ada apa penonton atau followers yang cuawaan gitu kan ada. Mas tuh mas, Iya, iya. mas. Kita kan kadang ya kita mau kan, cuma ayolah jangan gitu. Ya itu bentuk dari kita konten mencerminkan itu biasanya. Betul. Next time lah nongkrong bareng sama ini. Sama Kak Rudi Surya. Iya sama Kak Rudi. Doakan saja semoga hadir. Ya. Sudah atur jadwal kok. Oh ya udah. Sudah atur jadwal sama saya. Tak doakan semoga lancar. Gak ini. mau di awalnya mas. Kenapa? Rudi. Apa udah Oh mau? enggak langsung mau. Memang langsung mau tapi emang enggak ketemu jadwalnya. Oh. Sudah ketemu jadwalnya. Jadi ini sudah. saya telepon Rudi ya kan. Iya. Jadi kalau diangkat, Berarti enggak sibuk. apakah diangkat sama Rudi? Mhm. Karena ini di TikTok rame loh mas. Dikatain orang Rohingya, kasihan saya. Iya, saya itu orang Madura bukan orang Rohingya katanya. Kan sama kulitmu cuman Hitam glossy. gloss. Orang Galis itu bukan? Galis mas. Iya katanya orang Galis. Aku Galis. hampir gak percaya masa Mas Rudi orang Rumahnya Galis? tuh rumahnya daerah utara dekat saya. Ya nggak diangkat ya. Next time lah nongkrong bareng sama kalian. Kalian sering nongkrong bareng? Sering. Nanti malam ini kan nanti ada open mic tuh. Ya, open mic pasti nongkrong. Open mic kan ajang latihan para komika lama dan baru. Di situ tuh kadang kita ketemu sama penonton yang random. Jujur kalau saya untuk menjadi stand up comedian gak bisa. Jangan, Anda terlalu ganteng. Bisa. Kalau Anda nanti jadi komik, mati kita karir kita nanti. Ada orang ganteng lucu, wah bahaya. Bahaya. Siapa ya ganteng lucu ya? Andika Pratama. Bukan komika tapi itu Ada Ardit Erwanda. itu juga Terus Zar Hendrik. banyak. Wah, Surabaya kan Robi Maulid itu mas. Yang konten kok iso. Iya, ganteng. Kenal Itu- juga? itu- iya, komik itu. Itu bukan orang Madura ya Robi ya. Bapaknya yang Madura, Jember. Sudah aku DM tapi belum dibalas. Ya nanti lah kalau ketemu saya kan kemarin gini mas. Oke. Ketemu sama Mas dia Robi. komunitas. Jadi kalau sampean masuk nih di komunitas, yang jelek-jelek ini udah nggak kemakan mas sama jokesnya. Penonton itu lebih suka sama orang yang menyenangkan di panggung, menyenangkan dan parasnya itu bisa nggak jelek lah pokoknya. Nah jelek kalau dia itu self deprecate, masih menghina diri sendiri, orang akan tertawa. Iya. Tapi kalau udah ganteng terus lucu, aduh. Materi menghina diri sendiri itu materi yang aman ya. Paling Self aman ya. deprecate ya. Paling aman itu ya. Iya. Karena nggak menyinggung perasaan orang lain. Self ya. Banyak guys, harus belajar banget ya stand up itu gak gampang. Ya mas. Gak gampang. Sampean kalau bikin materi untuk skrip biasanya jam berapa? Jam 2 Malam. malam. Sama. Mungkin Kita kadang malam sampai pagi mas bikin materi itu. Mas. betul. Apa ya? Harus hening. Harus hening. Betul. Gak usah skrip deh, nyari ide aja. Ide buat konten apa gitu, Kalau apa kita kan dari kepekaan ya. ya. Kalau kita dari kepekaan kejadian apa, ini nih dengan di sini aku bisa jadi materi di sini, Oke. gitu loh. Kalau di sini, tapi ya dengan style yang ini ya, dengan style saya. Tapi kalau yang kan ada yang harus TV, kalau TV kan harus clean. Kalau kita kan
apa ya dengan style sendiri gitu loh. Ada roastnya, ada roastingnya, ada ini. Kalau kata orang roasting itu menghina orang, enggak, bukan itu. Itu Tapi lebih apresiasi. Nggak mudeng. mudeng. Jadi sampai nih tak roasting, Hmm. tak roasting, sampai tak dudukkan di depan penonton. Hmm. Sebelum saya ngerosting sampai, saya itu pasti riset Anda. Iya. Bentuk apresiasinya adalah riset. Itu. Makanya ada roasting itu ada faktanya pastinya. Itu namanya riset. Orang kalau mau roasting itu menghina, enggak, itu sebenarnya apresiasi. Dengan cara apa? Kita riset, kita mencari tahu sampean siapa dan kelakuannya seperti apa. Itu sebenarnya itu. Kalau orang kan roasting. Kamu nggak pantas di roasting kan. Kan apresiasi toh Mas. Betul. Itu Mas, kalau roasting. Makanya jangan mau di roasting. Roasting itu berarti kita punya sesuatu yang mau dibahas kan? Iya. Prestasi juga kan termasuk kan? Semua kelakuan negatif plus. Kalau orang nggak bisa di roasting berarti nggak punya prestasi. Nggak ada yang nggak bisa. Itu Semua poinnya, bisa. Semua bisa di roasting. Siapa? Orang paling baik pasti bisa di roasting. Pasti ada celah Mas. Makanya itu riset. Betul. Sampai nih kita nggak tahu sampean, kita riset sama orang terdekatnya sampean. Kelakuannya apa. Terus prestasinya dia apa ditulis. Positif, negatifnya ditulis. Jadiin materi nanti. Gitu. Jadi roasting sampean. Mau di roasting? Akeloy semua. Kita bikin acara roasting Akeloy. Tapi penontonnya orang Madura semua. Roasting. Mau nggak orang datang tapi masalahnya orang Iya. Madura. Itu Mas roasting ya. Meet and greet aja di Madura nggak ada. Harusnya dibuat itu. Meet and greet tuh. Iya, iya harus ya Mas. Nggak usah anggap lah. Misal satu grup nih. Kalau meet and greet buat cuma satu grup di pandangan masih kurang rame, collab lah sama grup-grup lain, jadiin satu kan bisa. Iya, harusnya ya. Harusnya. Gitulah. Madura. Tapi ya semoga lah Mas, saya sampean kedepannya bisa Amin. harapan bisa tercapai semua. Amin. Siap. Mas Heri, thank you Ya. sudah hadir ke Saya sini. terima kasih Mas Dul Latif sudah diundang di podcast Anda. Oh, saya ya. Bercerita banyak saya hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bercerita di sini. Ya. Mungkin sebagian cerita Anda ini menjadi motivasi bagi pendengar. Semoga Dalam ya. channel. Dan juga mungkin ada yang benci dengan kita berdua. Wow, kayaknya saya ya. Berdua. Kalau Anda ini tidak mungkin, kalau saya sudah pasti. Tidak ada. Nabi Muhammad aja hatersnya ada. Ada. Orang Quraisy. Ya, Ya kan? Iya kan? Hmm. Nah, thank you sudah hadir ke sini, Mas. Ya, Mas. Next time hadir lagi ke sini. Siap Mas. Pasti saya akan undang. Saya akan kesini kalau follower saya sudah 100k ya. Oke, Bentar siap. lagi kayaknya. Sekarang masih 20. Masih lama. Nanti saya akan pakai ilmu Anda itu tadi ya, riset. Ya Dan Mas. roasting. Roasting. Oke. Thank you Mas Heri. Thank you. Mas Dola. Sudah hadir ke sini. Ini boleh saya bawa ya. Boleh, silakan, aman. Din Aju. Din Aju. Nanti Mas kalau kita punya kesempatan ada acara apa, pulang bareng mampir ke Din Aju. Siap. Oke, kita tutup Mas podcast ini dengan tung, dua, telok, tutup.